Kembali berjumpa dengan saya di channel SG Dubar. Kita mulai mengolah analis data statistik inferensial. Untuk olah data analisis statistik inferensial, kita membuat 3 model, yaitu model CHAM, kemudian model FEM, dan model RAM pada data panel yang akan kita olah. Kita buat model CHAM, Common Effect Model. Kita kembali ke Views. Ini sudah disimpan, kita close saja. Ini juga close. Nah, kita buat model CHAM, ya, Common Effect Model. Maka kita blok dengan urutan variabel Y dulu. Kemudian kita tekan pada keyboard tombol CTRL, ya. Kita klik X1, masih tekan di keyboard tombol CTRL, ya, kontrol, klik X2, klik X3, klik X4, klik X4, ya, kemudian klik variabel moderasi. Jadi di sini diperankan variabel moderasi sebagai variabel bebas atau independen. Kemudian klik kanan, lalu klik as equation. Nah, di sini sudah, ya, Y, X1, X2, X3, X4, kemudian variabel moderasi. Nah, ini C atau konstanta kita hapus, ya, kita pindahkan setelah variabel dependent. Ya, sebenarnya sih tidak apa-apa kalau C di sini di belakang, cuman nanti dalam urutan output ini akan ada di bawah untuk konstantanya. Lazimnya kita ngikutin model ini, Y sama dengan C, ya, kemudian C X dan seterusnya. Ikuti model ini seperti itu. Kemudian pada panel option kita klik. Selanjutnya, ya, pada cross section, karena kita membuat model CHAM common, maka tetap, ya, pilihannya adalah none. Selanjutnya kita klik OK. Nah, berikut adalah regresi model CHAM, Common Effect Model. Kemudian kita beri nama, ya, klik name. Di sini ketik saja model CHAM. Nah, ini dikasih underscore, ya, karena tidak boleh di spasi CHAM. Kemudian klik OK. Kalau kita klik OK di sini nanti tambah model CHAM. Oke, nah ini ada model CHAM. Kemudian kita copy. Nah, ini copy untuk kita pindahkan. Copy, klik OK, pindahkan ke Word di sini. Model CHAM. Nah, pakai picture. Nah, ini sudah. Nah, simpan. Kemudian sekarang tinggal membuat model FEM. Kita kembali ke Views. Ini model FEM, kita close saja sini. Nah, selanjutnya sama, ya, Y dulu di blok, X1, X2, X3, X4, kemudian variabel M atau variabel moderasi. Klik kanan, pilih open, kemudian pilih as equation. Nah, ini sudah muncul, ya. C-nya ini kita pindahkan, ya, setelah variabel dependent Y seperti ini. Kemudian pilih option. Nah, pada cross section, karena kita membuat model FEM, maka kita pilih fix sini, fix effect model, kemudian klik OK. Nah, ini adalah model dari FEM. Kemudian kita klik name, kita tulis di sini model FEM. Nah, klik OK. Kemudian kita close. Selanjutnya kita buat model RAM, ya, klik kanan, open as equation. Nah, ini C-nya kita pindahkan ke setelah Y, klik panel option, kemudian pada cross section kita rubah menjadi random, ya, rubah menjadi random effect model, kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Kita pilih name, kita kasih nama model random, model RAM, ya. Klik OK. Nah,
Nah, ini kita sudah buat nih ya 3 model CHAMP, FEM, dan RAM. Kita close. Nah, kemudian langkah selanjutnya model CHAMP, FEM, dan RAM ini kita uji ya, namanya uji model. Yang pertama kita lakukan adalah uji Chow. Di sini sudah disiapkan penjelasannya. Yang pertama adalah uji Chow. Di sini membandingkan antara common effect model versus fixed effect model. Untuk melakukan uji ini kita nanti buka model FEM atau fixed effect model, kemudian dilakukan uji redundant fixed effects likelihood ratio. Jika hasilnya nilai dari cross section square-nya lebih kecil dari 0,05, maka pilih FEM. Namun jika hasil dari uji redundant fixed effect nilai cross section C square-nya ini lebih besar dari 0,05, maka kita pilih model CHAMP. Nah, di sini kelanjutannya, jika CHAMP terpilih, maka dilanjutkan dengan uji LM. Berarti LM di sini nih, membandingkan antara CHAMP dengan RAM. Namun jika FEM terpilih atau nilai section C square-nya itu lebih kecil 0,05, maka kita lanjutkan dengan uji Hausman. Nah, uji Hausman ini adalah uji antara FEM dengan RAM. Nah, ini sudah diberikan caranya. Kalau uji Hausman berarti yang dibuka adalah model RAM. Ya, kemudian diuji dengan correlate random effect Hausman test. Nah, ini hasilnya. Jika nilai C square-nya lebih kecil dari 0,05, maka pilih FEM. Namun jika nilai cross section-nya lebih besar 0,05, maka pilih RAM. Nah, lanjutannya ini, jika FEM terpilih selesai. Namun jika RAM-nya yang terpilih, ya dilanjutkan dengan uji LM ini. Ya, kalau uji LM ini menggunakan augmented random effect LM Langer multiplier. Keputusannya jika nilai botnya lebih kecil 0,05, maka pilih RAM. Kalau lebih besar 0,05, maka pilih CHAMP common effect model. Nah, nanti hasilnya RAM atau CHAMP ya selesai seperti itu. Kita praktekkan uji. Yang pertama uji Chow. Kita balik ke Diffuse. Untuk uji Chow kita buka model FEM. Kita klik 2 kali model FEM ini. Klik-klik, nah muncul. Selanjutnya kita klik view, kemudian pilih fix random effect testing. Selanjutnya kita pilih redundant fixed effect likelihood ratio. Nah, di sini ya hasilnya. Ini adalah hasil uji Chow. Kita copy di sini, klik copy, ya, klik OK, kemudian pindahkan ke sini ya, uji Chow-nya kita pindahkan di sini. Nah, ini uji Chow. Ya. Untuk ketentuan uji Chow, jika nilai cross section C square-nya lebih kecil dari 0,05, maka pilih FEM. Kita lihat C square-nya. Di sini nilai probability-nya 0,0000. Berarti nilai cross section C square-nya lebih kecil dari 0,05, maka pilih FEM. Berarti ini uji Chow yang menang adalah FEM. Kita ke Diffuse ya. Di sini kita kasih nama, klik freeze, kemudian klik name. Yang menang uji Chow adalah FEM. Berarti kita ketik saja sini Chow, kasih nama ya, FEM. Nah, sebagai tanda uji Chow yang menang adalah FEM. Klik OK. Nah, ini sudah kesimpan ya, kita bisa close. Ini kita bisa close. Kemudian di sini jika FEM terpilih ya, tadi FEM kita terpilih, lanjutkan dengan uji Hausman. Nah, pada uji Hausman ini adalah menguji antara FEM dan RAM. Kita pilih model RAM, kemudian lakukan uji Hausman.
kita pilih model rem ya. Model rem di sini klik 2 kali, kemudian lawan uji Hostman, klik view, klik fix random effect testing, pilih correlate random effect Hostman test. Nah, ini adalah hasilnya. Yang kita perhatikan ini saja nih ya. Kita copy, kemudian klik kanan, copy, oke. Kita pindahkan ke Word sini. Uji Hostman ya di sini. Klik kanan, pilih picture. Nah, ini. Ketentuannya jika nilai cross section random, ini cross section random lebih besar 0,05 maka pilih rem. Jika cross section randomnya lebih kecil dari 0,05 maka pilih fem. Nah, ini kita ganti random ya. Random. Ini juga cross section random. Nah, ini ternyata nilainya probability-nya 0,0000, berarti lebih kecil dari 0,05 maka kita pilih fem. Jadi untuk uji Hostman ya terpilih fem. Oke, kita kasih nama di sini nih. Nah, Hostman yang terpilih adalah fem ya. Klik OK, kita close saja. Ini juga kita close. Nah, kita lihat aturan mainnya pada uji Hostman. Jika fem yang terpilih maka selesai. Berarti model yang terbaik ya setelah kita lakukan uji Chow dan uji Hostman adalah fem, fixed effect model. Sini ya, berarti yang terbaik ya ini fem. Ya, klik 2 kali. Ini adalah model yang terbaik setelah dilakukan uji Chow dan uji Hostman. Uji LM berarti nggak perlu lagi uji LM, karena kalau uji Hostman fem terpilih udah berhenti, udah selesai. Nah, kemudian kita lakukan uji asumsi klasik. Pertama kita lihat autokorelasinya. Nah, kita di sini yang tadi kita pilih adalah fem ya. Ini adalah fem. Ya, atau kita close saja. Kita pilih fem ini karena yang terpilih adalah fem. Klik 2 kali. Nah, ini fem ya. Untuk memastikan aja. Fem. Kemudian lakukan uji autokorelasi. Kita lihat di sini nilai Darwin-Watsonnya adalah 1,6231143. Saya copy ini. Nah, ini kita lihat ketentuan dari uji autokorelasi, kena auto atau tidak. Nah, sini ya. Kita cek kena auto atau tidak. Ini ketentuan kena auto atau tidaknya. Ya, kalau seperti ini terdapat auto, kalau seperti ini tidak terdapat auto, kalau masuk ke kriteria ini tidak ada kesimpulan. Dan ini nilai DW-nya ya, kita paste. Nah, 1,6231. Kemudian kita cari nilai DL dan DU-nya. Ini menggunakan tabel Darwin-Watson. Nah, ini sudah saya siapkan tabel Darwin-Watson. Di sini nilai K ya menunjukkan banyak variabel penjelas atau variabel bebas, berarti tidak termasuk dari variabel dependent atau variabel terikat. Variabel bebas di sini berarti variabel x1, x2, x3, x4 dan variabel moderasi ya, karena di sini diperankan sebagai variabel independen atau variabel penjelas terlebih dahulu. Jadi ada 5 variabel. Berarti nilai K-nya ada 5. Kemudian nilai N ya. Nilai N ini adalah banyaknya observasi. Di sini banyaknya observasi ada 75. Ya, berarti ya 75 ya, dengan jumlah variabel bebasnya 5. Kita cari 75. Saya kasih tanda 75. Kemudian K-nya adalah 5, sehingga nilai DL-nya ya ini. Nah, nilai DL. Ini nilai DU. Ya, yuk kita copy di sini nilai DL-nya.
kemudian pindahkan ke Excel DL ya. Kemudian nilai DU nya di sini, nilai DU 1,7698 nilai DU. Nah ini 4 min DL, berarti 4 kurangi DL ya, enter saja, sama dengan 4 kurangi DU. Nah, kita enter aja. Selanjutnya kita terjemahkan. Di sini coba ya, D lebih kecil DL, berarti D itu artinya DW 1,6 lebih kecil DL ya, berarti bukan. Nah berarti kita coba ini ya. D lebih besar dari 4 min DL, 4 min DL berarti ini, ternyata bukan ya. Kita coba yang di sini, DL lebih kecil D, DL 1,4 lebih kecil 1,6, betul. Kemudian lebih kecil DU ya, ternyata betul, berarti ini ya, berarti tidak ada kesimpulan. Kalau tidak ada simpulan, ini bisa terjadi autokorelasi atau bisa juga tidak terjadi autokorelasi. Biasanya sih ya 1,6 atau di bawah 1,8 ini terjadi auto. Ini kelemahannya. Jika menggunakan Darwin-Watson pada kondisi tertentu tidak bisa disimpulkan. Kalau di SPSS itu bisa diselesaikan dengan menggunakan rantes untuk melakukan uji autokorelasi ya, apabila terjadi kondisi seperti ini. Atau jika menggunakan Navius itu bisa menggunakan Langer multiplier. Baik, untuk menangani hal ini kita bisa berikan bobot atau wax. Caranya kita pilih estimasi. Nah ini sudah mendapatkan rumus. Kemudian kita pilih panel option. Di sini prosesnya fix ya, karena kita sudah terpilih FEM. Kemudian pada wax JLS wax kita pilih cross section wax. Ya, artinya kita sudah berubah nih menggunakan pendekatan JLS bukan OLS lagi. Kemudian klik OK. Nah ini sudah terjadi perubahan ya. Nilai DW nya 1,89853. Nih sudah ada perbaikan. Berarti kita menggunakan FEM dengan pembobotan atau menggunakan pendekatan JLS. Bisa kita copy ini baik statistik, copy, klik OK, ke uji autokorelasi. Nah seperti itu. Kemudian uji heteros ya, karena di sini sudah menggunakan pembobotan baik statistik atau menggunakan pendekatan JLS, maka jika sudah menggunakan bobot atau pendekatan JLS, maka tidak perlu lagi dilakukan uji heteroskedastisitas, karena JLS ini sudah meniadakan terjadinya kasus heteroskedastisitas. Jadi bisa disimpulkan data sudah tidak terjadi gejala atau pelanggaran asumsi klasik heteroskedastisitas. Selanjutnya kita lakukan uji normalitas. Nah, kita kembali ke eViews. Untuk ngecek kita bisa pilih di sini estimates ya, kemudian panel option. Ini fix, kemudian sudah cross section wax JLS ya. Klik OK. Untuk uji normalitas maka kita pilih view, kemudian pilih residual diagnostik. Jadi kalau uji normalitas yang diuji adalah nilai residualnya, kemudian pilih histogram normality test. Nah ini adalah uji normalitas pada model FEM yang sudah diberi bobot. Kemudian kita disimpan ya, klik freeze, kemudian klik name. Di sini ketik saja uji normalitas.
Selanjutnya klik OK. Kita bisa copy ini ya, klik copy, simpan di. Nah, ini sudah. Kalau kita lihat di sini ketentuan uji normalitas, jika nilai probability-nya di atas 0,05 maka data standardized ya berdistribusi normal. Di sini nilai probability-nya sebesar 0,49, artinya di atas 0,05, sehingga nilai standardized residualnya berdistribusi normal. Tidak ada pelanggaran asumsi klasik untuk normalitas. Selanjutnya uji multicol. Nah, uji multikoliniaritas ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan kuat antara variabel independen satu dengan variabel independen yang lain. Nah, ini tidak boleh korelasi antara variabel independen lebih dari 0,9. Jadi harus lebih kecil dari 0,9. Karena kalau lebih besar dari 0,9 maka nilai errornya tinggi dan tidak efektif untuk sebagai alat ukur. Kita masuk ke lembaga Jaivius, kita pilih Quicks, kemudian pilih grup statistik, klik correlation. Nah, untuk uji multicol, karena yang kita uji adalah korelasi antar variabel independen, ya di sini kita ketik aja variabel independennya x1 spasi, x2 spasi, x3 spasi, x4 spasi, kemudian variabel moderasi karena berperan sebagai variabel independen di sini. Kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya nih untuk untuk uji multikoliniaritas. Di sini kita bisa kasih nama ya, name uji underscore multikoliniaritas, kemudian klik OK. Nah, ini bisa kita langsung simpen. Nah, hasilnya kita simpen, klik kanan copy, klik OK. Nah, taruh di sini uji multikoliniaritas. Kita lihat, jika variabel independennya lebih kecil 0,9 maka tidak terjadi multikoliniaritas. Di sini ada tidak yang lebih dari 0,9. Ini hubungan antara x2 dan x1 0,2, x3 dengan x1 0,18, 0,33, 0,20, 0,27, 42, 17, 7 ya, 18. Ini tidak ada yang di atas 90%. Jadi hubungan antar variabel independen ya, variabel size, tangibility dan maturity, foreign ownership ya, dan moderasi family ownership ini tidak terjadi adanya gejala multikoliniaritas. Jadi tidak ada pelanggaran asumsi klasik ya. Selanjutnya kita lakukan uji moderate regression analysis atau MRA. MRA pada variabel x1 ya, size terhadap variabel Y, atau investment efficiency. Kita buat 3 persamaan di sini. Kita copy saja ini. Kita pindahkan ke sini. Kemudian persamaan yang kedua, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 variabel moderasi ya, taruh sini. Kemudian persamaan yang ketiga adalah Y sama dengan A ditambah 1 X1 beta 2 kali moderasi, kemudian dikali interaksi antara variabel X1 dengan moderasi. Nah, seperti ini. Pertama ya, kita buat hubungan antara variabel size X1 terhadap variabel investment efficiency.
yaitu persamaan Y sama dengan A ditambah B1 kali variabel size atau X1. Yuk kita buat. Ini kita close aja dulu nih. Nah, ini kita close. Nah, kita menggunakan ini ya. Kemudian pada specification sini kita rubah ya pengaruh antara X1 dengan Y ya, berarti ini dihapus. Nah, seperti itu. Y spasi C spasi X1. Ini fix effect, kemudian cross section wag CLS ya, klik OK. Hasilnya adalah ini. Nah, kita gunakan yang wag statistik ya, sampai sini klik kanan copy, klik OK, kemudian pindahkan ke Word di sini. Ya, picture seperti itu. Nah, kemudian persamaan yang kedua yaitu antara variabel X1 ya, kemudian variabel moderasi family ownership terhadap variabel investment efisiensi Y. Di sini kita masuk ke if use ya, nanti tambahkan variabel moderasi, klik estimate. Nah, di sini Y variabel X1 size dikali moderasi. Option panel tetap fix, kemudian cross section klik OK. Nah, hasilnya adalah ini ya, X1 dan moderasi. Di sini kita pilih copy, klik OK, kemudian pindahkan ke sini picture. Nah, kemudian persamaan yang ketiga. Di sini persamaan ketiga Y sama dengan A kali B1 kali X1 variabel size, kemudian kali variabel moderasinya ditambah interaksi antara size dengan moderasi X1 kali M ya. Berarti kita tambah moderasi X1 kali M, kita kembali ke views, ke klik estimate. Nah, ini ya C Y C X1, kemudian variabel moderasi, kemudian interaksi antara X1 dikali dengan M. Klik panel option ya, fix cross section wax, klik OK. Nah, ini adalah hasilnya antara variabel size, kemudian moderasi, dan interaksi antara X1 dengan moderasi. Kita pindahkan ke Word di sini ya. Nah, seperti itu. Ini adalah variabel moderasi ya, interaksi antara X1 dan moderasi, hasilnya seperti ini untuk variable size. Kita bisa lakukan interpretasi terlebih dahulu. Untuk persamaan Y sama dengan A plus B1 X1, di sini terlihat bahwa koefisien variable size nilai probability-nya adalah 0,0000. Berarti ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dijelaskan koefisien variabel size berpengaruh positif secara signifikan terhadap perubahan variabel Y atau variabel investment efficiency. Jadi hipotesis terbukti. Ini saya ketik X1 terhadap variabel Y, nilai probability-nya adalah 0,0000 lebih kecil 0,005, maaf 0,05, maka variabel size berpengaruh positif secara signifikan. Hipotesis 1 terbukti. Kemudian persamaan kedua, Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali M atau kali moderasi. Pada tabel output ini bisa dilihat nilai
probability dari koefisien variable size sebesar 0,0000. Maka dapat dijelaskan bahwa koefisien variable size berpengaruh positif secara signifikan terhadap perubahan variabel Y. Namun koefisien dari variabel moderasi family ownership yang diperankan sebagai variabel independen, nilai probability-nya adalah 0,8185. Ini lebih besar dari 0,05, sehingga koefisien variabel moderasi family ownership sebagai peran prediktor tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan variabel Y. Selanjutnya pada hasil ketiga dari persamaan variabel size, kemudian moderasi dan variabel interaksi, hasil kali antara variabel size dikali dengan variabel moderasi, dilihat pengaruhnya terhadap perubahan variabel Y. Ya, terlihat nilai probability dari koefisien variabel size sebesar 0,0000, lebih kecil dari 0,05, maka dapat dijelaskan bahwa koefisien variabel size berpengaruh positif secara signifikan terhadap perubahan variabel investment efisiensi Y. Namun koefisien variabel moderasi family ownership ini yang diperankan sebagai variabel bebas atau variabel prediktor, nilai probability-nya 0,3886. Berarti ini lebih besar dari 0,05, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan variabel Y. Selanjutnya nilai probability dari koefisien interaksi, yaitu hasil kali antara variabel size dengan moderasi. Di sini nilai probability-nya 0,3990, berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dijelaskan koefisien variabel interaksi size dengan moderasi ini tidak dapat memoderasi perubahan variabel Y. Jadi hipotesis 5 ini tidak cukup bukti. Ya, hipotesis 5 berarti pengaruh antara variabel size terhadap variabel investment efisiensi dengan dimoderasi oleh ownership. Ini tidak cukup bukti. Family ownership tidak memperkuat atau memperlemah dari pengaruh variabel size terhadap investment efisiensi. Kita juga bisa melihat dari masing-masing nilai R-square-nya. Di sini untuk M ya, kita bisa sertakan nilai R-square-nya. Nah, kita ulangi lagi di sini untuk variabel M-nya, berarti di sini ya. Nah, ini kita ulangi lagi aja di sini. Nah, sampai WACC statistik. Pindahkan di sini. Paste. Nah, ini dihapus. Nanti kita lihat nilai R-square-nya. Kemudian yang ini juga ya. Berarti X1 kali M. Nah, kita copy di sini sampai Y. Ya, jadi ini dihapus. Kita lihat dari nilai masing-masing R-square. Size terhadap variabel dependent Y atau investment efisiensi, nilai adjust R-square-nya 88,2%, kemudian yang pakai moderasi nilai R-square-nya 88%, sedangkan yang moderasi di sini 86 ya, turun. Artinya variabel interaksi antara size dengan moderasi ini tidak bisa atau tidak cukup bukti untuk memoderasi pengaruh variabel size terhadap investment efisiensi. Ketika
nilai koefisien moderasi atau B2-nya ini tidak signifikan, kemudian nilai B3 atau koefisien dari interaksi variabel size terhadap moderasi, nilai probability-nya tidak signifikan juga, maka bisa masuk ke kategori moderation homologizer atau potensial moderasi. Artinya variabel family ownership hanya berpotensi sebagai rasional teori dalam moderasi. Jadi kalau kita melihat pada slide-nya, di sini masuk ke homologizer moderation, yaitu koefisien regresi dari moderasi dan koefisien regresi dari interaksi semuanya tidak signifikan. Nilai adjust R-square-nya di sini ada 86,9%. Artinya perubahan variabel investment efisiensi dapat dijelaskan oleh nilai variabel size, kemudian family ownership moderasi sebagai prediktor, dan variabel interaksi moderasi family ownership sebesar 86,90%. Sedangkan sisanya berarti 100 dikurangi 86,9% sama dengan 13,1%. Jadi 13,1% ini dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang ada di luar model atau di luar penelitian. Kemudian kita melihat nilai F statistik 29,88076 dan nilai probability F statistiknya 0,00000 ya. Ini lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel size, kemudian family ownership M, dan variabel interaksi size dengan family ownership secara simultan berpengaruh terhadap perubahan investment efisiensi variabel Y, atau dapat disimpulkan model regresi ini ya, Y sama dengan A plus B1X1 plus B2M ditambah B3 kali X1M ini layak atau regresinya sudah benar. Selanjutnya kita bahas hubungan antara variabel X2 tangibility terhadap variabel investment efisiensi variabel Y.